Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal ujian tema 9 sub tema 2. Benda, langit, dan rahasianya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ujiannya. Soal yang pertama. Benda langit dapat dikatakan sebagai bintang apabila A. Benda tersebut berada di luar langit. B. Benda tersebut bercahaya. C. Ada di dekat bumi. Dan D. Dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Apabila ingin menjawab sendiri, silahkan di pause videonya. Dan apabila langsung ingin melihat jawabannya, langsung saja kita klik kunci jawabannya. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Jadi, benda langit dapat dikatakan sebagai bintang apabila dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Itulah mengapa bulan tidak disebut dengan bintang, karena kan dia tidak menghasilkan cahaya, akan tetapi hanya memantulkan cahaya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Bintang bila dilihat dari bumi akan bercahaya. Cahaya tersebut tersusun atas A. Hidrogen dan helium, B. Nitrogen dan premium, C. Minyak dan gas, D. Lava yang panas. Dan kunci jawabannya adalah yang A. Jadi bintang itu tersusun atas hidrogen dan helium. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3. Mengapa bintang memiliki warna yang berbeda? Ya, jadi mengapa bintang itu memiliki warna yang berbeda? Langsung saja kita bahas. A. Karena perbedaan suhu di permukaan bintang. B. Karena perbedaan letak antara bintang. C. Karena perbedaan jarak antara planet. D. Karena bintang dan bumi jauh. Dan jawaban yang paling tepat adalah, kita klik kunci jawaban. Ya, yang paling tepat adalah yang A. Karena perbedaan suhu di permukaan bintang. Jadi bintang warnanya berbeda-beda dikarenakan suhu di permukaan bintang itu sendiri berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Fiksi adalah jenis cerita yang A. Sesuai kenyataan, B. Kisah nyata, C. Hanya imajinasi si penulis cerita, dan D. Sesuai pengalaman si penulis. Dan jawaban yang benar adalah, kita klik kunci jawaban, yang C. Hanya imajinasi si penulis cerita. Jadi fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan dari imajinasi si penulis cerita atau tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Jalan cerita atau alur cerita sangat penting dalam sebuah cerita karena mempunyai hubungan satu sama lain. Berikut ini urutan plot yang benar adalah, jadi jalan cerita atau alur cerita itu disebut dengan plot. Dan urutan plot yang benar adalah, kira-kira yang mana? A. Mengenal tokoh, konflik atau masalah, penyelesaian masalah. B. Konflik atau masalah, pengenalan tokoh, penyelesaian masalah. C. Penyelesaian masalah, konflik atau masalah, kemudian pengenalan tokoh. D. Pengenalan tokoh, penyelesaian masalah, konflik atau masalah. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Jadi urutan plot yang benar adalah pengenalan tokoh, konflik atau masalah, kemudian penyelesaian masalah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6. Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk A. Planet, B. Asteroid, C. Meteoroid, dan D. Atmosfer. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain dari meteoroid. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteoroid mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, maka para astronom menyebutnya sebagai A. Debu pasir, B. Debu planet, C. Pasir planet, dan D. Pasir pantai. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang
B. Jadi, jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, maka para astronom menyebutnya dengan debu planet. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteoroid mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter 10 meter. Jika meteoroid berdiameter lebih dari 10 meter, maka disebut, jadi soal nomor 7 tadi lebih kecil dari sebutir pasir. Nah, di nomor 8 ini lebih dari 10 meter, maka disebut apa? A. Asteroid, B. Planet kecil, C. Debu planet, dan D. Atmosfer. Dan langsung saja kita lihat kunci jawabannya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Asteroid. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. 9. Sabuk yang membatasi antara planet luar dan planet dalam adalah sabuk A. Asteroid, B. Meteoroid, C. Planet kecil, D. Batu planet. Jawaban yang paling tepat adalah, kita lihat, yang A. Asteroid. Jadi sabuk yang membatasi antara planet luar dan planet dalam disebut dengan sabuk asteroid. Kita lanjut. Dalam setiap cerita terdapat tokoh. Tokoh utama adalah A. Tokoh yang tidak penting, B. Tokoh yang jarang terlihat, C. Tokoh yang paling banyak diceritakan, D. Tokoh yang tidak ada dalam cerita. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tokoh yang paling banyak diceritakan. Jadi untuk mengetahui tokoh utama dalam sebuah cerita, kita perhatikan ceritanya, kita baca, kemudian kita lihat siapa tokoh yang paling sering diceritakan atau yang paling sering muncul, maka itulah yang dinamakan tokoh utama. Kita lanjut. Nomor 11. Perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang disebut dengan istilah A. Mediasi, B. Modernisasi, C. Teknologi, D. Kemajuan. Dan jawaban yang paling tepat adalah modernisasi. Jadi modernisasi ini merupakan istilah untuk perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kita lanjut soal selanjutnya. 12. Salah satu contoh modernisasi di bidang pendidikan adalah A. Pembelajaran online, B. Menulis menggunakan pena atau pulpen, C. Belajar di kelas, D. Belajar membaca. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pembelajaran secara online. Untuk soal B, menulis menggunakan pena sudah dilakukan sejak zaman dulu. C juga dilakukan sejak zaman dulu, belajar di kelas, dan D. Belajar membaca. Nah, sekarang kemajuan teknologi sudah merambah ke dunia pendidikan, yaitu diterapkannya pembelajaran secara online. Kita lanjut soal yang ke-13. Modernisasi dapat mempengaruhi budaya. Sangat banyak budaya dan kebiasaan asing yang masuk ke dalam lingkungan kita. Yang kita lakukan sebelum kita menerima budaya tersebut adalah A. Langsung menerima budaya tersebut, B. Tidak menerima budaya tersebut, C. Tidak melakukan apapun, D. Menyaring terlebih dahulu apakah budaya tersebut cocok dipakai di lingkungan kita. Kita cek kunci jawabannya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sebelum budaya lain masuk ke dalam lingkungan kita, yang pertama kita lakukan adalah menyaring terlebih dahulu apakah budaya tersebut cocok dipakai di lingkungan kita. Kita lanjut. Nomor 14. Di bawah ini budaya yang mempererat persatuan dan kesatuan kecuali A. Bekerja sama membersihkan sekolah, B. Tolong menolong antar tetangga, C. Cuek terhadap tetangga, D. Tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lihat soalnya ada kata kecuali, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal ke-15. Bumi mempunyai dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Yang termasuk satelit alami bumi adalah A. Matahari, B. Bulan, C. Planet, D. Venus. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bulan.
Kita lanjut ke soal selanjutnya. 16. Bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih A. 60 hari, B. 80 hari, C. 18 hari, D. 28 hari. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. 28 hari. Jadi, bulan melakukan rotasi pada porosnya itu kurang lebih 28 hari atau hampir sama dengan rotasi bumi. Nomor 17. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak titik-titik kilometer dari bumi. A. 384.000, B. 200.000, C. 488.000, D. 120.000. Ya, semua opsinya ini adalah kilometer ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. 384.000 kilometer. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. 18. Jika dilihat dari bumi, ada bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian gelap itu merupakan A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Gambaran saja, dan D. Corak bulan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi bulan itu bila dilihat dari bumi ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Nah, bagian yang gelap itu merupakan dataran rendah. Oke, kita lanjut. 19. Bulan bentuknya berbeda-beda tiap waktu bila dilihat dari bumi. Bahkan kadang tidak terlihat. Hal itu dikatakan sebagai A. Fase bulan, B. Bulan ada banyak, C. Bulan berganti, D. Perubahan pandangan. Dan jawaban yang paling tepat adalah fase bulan. Jadi apabila bulan dilihat dari bumi, maka tiap saat bentuknya akan berbeda-beda. Nah, itulah yang dikatakan dengan fase bulan. Kita lanjut ke nomor 20. Gambar di samping yang menunjukkan bulan sabit terletak pada angka. Nah, inilah dia fase bulan yang saya maksud tadi di nomor 19. Bulan terlihat berbeda-beda apabila dilihat dari bumi karena adanya fase-fase bulan. Kita kembali ke soal ke-20. Kita baca opsinya. A. 1 dan 5, B. 2 dan 6, C. 2 dan 8, dan D. 4 dan 8. Dan jawaban yang paling benar adalah 2 dan 6 ya. Jadi gambar di samping ini yang menunjukkan bulan sabit adalah gambar 2 dan 8. Jadi posisi ini, apabila bulan berada di posisi ini, maka bulan akan berbentuk seperti sabit. Oke, kita lanjut. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.